Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku mau bahas ya untuk aplikasi Aku Laku ya guys. Soalnya dari teman-teman aku baca di kolom komentar ya. Untuk minggu-minggu ini banyak yang menanyakan untuk aplikasi Aku Laku ya. Jadi yang paling favorit yang sedang ditanyakan ini untuk aplikasi Aku Laku. Tapi ini yang aku mau bahas ini untuk keterlambatannya ya, untuk gagal bayarnya. Jadi apa sih resikonya kalau kita telat bayar di aplikasi Aku Laku ya, seperti itu. Di video sebelumnya aku sih juga udah pernah bahas ya, sekitar 1 tahunan yang lalu ya, untuk aplikasi Aku Laku. Ini aku mau bahas lagi ya, jadi ini untuk yang terbarunya seperti itu. Dari teman-teman sih untuk pertanyaannya bervariasi ya guys. Mulai dari yang nanya ya, bang, apa kalau telat kita akan dikunjungi ke rumah, lalu apakah akan menghubungi nomor di luar kontak darurat, seperti itu ya guys. Oke, ini aku juga mau buka ya salah satu akun Aku Laku yang udah telat bayar ya guys. Sekarang kita mau lihat ya berapa sih dendanya dan juga keterlambatannya ini udah berapa hari ya, seperti itu. Oke, sekarang kita buka ya untuk Aku Lakunya. Di sini udah masuk ya guys. Untuk aplikasinya biasanya aku sih jarang ya untuk buka-buka akun ya, soalnya untuk mempersingkat durasi ya guys. Soalnya ini juga ntar aku mau ngasih lihat ya, kalau untuk Aku Laku ini bisa dicicil ya guys, seperti itu. Soalnya banyak dari teman-teman juga yang nanyain, bang, apakah kalau kita telat bayar ya, apakah bisa dicicil, seperti itu ya. Jadi kalau di Aku Laku ini kita bisa dicicil ya, sesuai dengan kemampuan kita ya, seperti itu. Oke, ini sekarang kita lihat ya untuk tagihannya ya guys. Oke, di sini kayak di sini udah ada keterangannya ya, lewat jatuh tempo ya guys. Sisa tagihan yaitu 747.000 ya. Di sini untuk lewat jatuh temponya ini udah 515 hari ya. Wow, berarti ini udah galbanya lama banget ya, udah 500 harian. Berarti udah masuk hitungan tahun ini ya kalau 500 hari. Oke, di sini kita juga bisa lihat ya untuk rinciannya ya. Di sini jumlah yang harus dilunasi yaitu 1.547.000 ya guys. Lalu di sini telah dilunasi itu 800.000. Di sini telah dilunasi itu maksudnya sudah pernah dicicil ya. Berarti ini dicicil ya guys, seperti itu. Lalu di sini untuk jumlah pinjamannya yaitu 1.200.000 ya. Jadi ini dulu minjemnya itu 1.200.000 ya. Lalu di sini denda keterlambatan itu 137.000 ya guys. Di sini dendanya cuma 137.000 ya. Soalnya ini udah pernah dicicil. Lalu juga kalau udah galbay lama kayak seperti ini ya, ini dendanya udah berhenti ya guys, seperti itu. Jadi buat teman-teman nggak usah panik ya atau khawatir kalau telat bayar mungkin sebulan, 2 bulan ataupun lebih. Nah itu dendanya akan berhenti ya guys. Soalnya di aturannya juga udah ada ya untuk denda maksimal yaitu 100% dari pokok pinjaman ya, seperti itu. Misalkan Anda minjem 500.000, denda maksimalnya pun itu 500.000 ya, seperti itu. Jadi denda akan berhenti seperti itu. Oke. Jadi ini di sini ya untuk keterlambatannya itu 515 hari ya guys. Lalu di sini untuk Aku Laku ini bisa dicicil ya guys. Bisa kita lihat ini di riwayatnya ya. Di sini ada riwayat. Di sini pernah dicicil itu 100.000, 200.000, 250.000. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kemampuan ya. Kalau kita misalkan udah nggak mampu bayar,
lalu kita punya uang sedikit ya, misalkan 100.000, itu kita bisa masukin ke cicilan ya, kita bisa cicil 100.000, 200.000 seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin nanyakan apakah bisa dicicil, itu bisa ya, mau 100.000 atau 200.000 itu bisa ya guys. Lalu di sini kita cara nyicilnya seperti ini ya. Misalkan kita masuk ke menu tagihan ya, kita tekan yang lunasin ya. Lalu di sini kita akan muncul seperti ini ya, jumlah pembayaran. Ya di sini kan 747.000 ya. Ini bisa kita edit ya, kita hilangin 700-nya, kita hapus ya. Kita ganti dengan 200.000 ya. Kita coba di angka 200.000. Oke. Bisa ya 200.000, atau mungkin kita mau cicil 100.000 ya, kita coba di 100.000. Oke, 100.000. Oke, bisa ya 100.000. Langsung kita tekan bayar sekarang ya. Oke, berarti ini udah bisa ya, kalau kita cicil 100.000 ya. Lalu untuk pembayaran di sini bisa lewat BCA, BNI, Mandiri, Bank BRI ya, ataupun kita bisa melalui Indomart ataupun Alfamart ya guys. Kita juga bisa bayar lewat Indomart ataupun Alfamart. Tapi saran saya kalau misalnya kita bayar melalui Alfamart atau Indomart, mendingan kita simpen ya struk pembayarannya untuk tanda bukti ya. Jadi suatu saat kita ditagih, kita masih punya struk ya. Jadi menurut saya, saran saya mending disimpan ya, atau enggak kita koleksi ya struk pembayarannya seperti itu. Jadi suatu saat kalau ada penagihan, kita ada bukti ya kalau kita udah pernah nyicil, kita udah pernah bayar seperti itu. Oke, itu ya contoh ya kalau kita mau nyicil di aplikasi Akulaku seperti itu. Dari teman-teman juga banyak yang menanyakan, Bang, apakah kalau telat bayar akan menghubungi nomor di luar kontak darurat? Kalau untuk Akulaku enggak ya, jadi hanya menghubungi ke kontak darurat aja ya guys. Jadi enggak sebar data atau dan sebagainya, itu enggak ya. Jadi hanya menghubungi ke nomor kontak darurat. Biasanya sih itu lewat telepon ya, ataupun lewat pesan SMS ataupun WhatsApp ya. Biasanya sih pesannya tolong sampaikan ya kepada si A punya tagihan di Akulaku ya, tolong sampaikan seperti itu ya. Oke, itu salah satu ya contoh keterlambatan di Akulaku ya guys. Lalu yang sering ditanyakan juga dari teman-teman, Bang, apakah kalau telat bayar akan dikunjungi ke rumah? Iya. Kalau untuk Akulaku ini punya DC lapangan ya guys, jadi ada kemungkinan kita untuk dikunjungi ke rumah ya, seperti itu. Biasanya yang bikin kita dikunjungi ke rumah itu sih ada beberapa faktor ya. Biasanya satu, kalau kita lepas komunikasi ya. Lepas komunikasi dalam arti kalau kita dihubungin udah nggak aktif, lalu kontak daruratnya dihubungin juga nggak aktif, lalu nggak ada transaksi ya, atau enggak ada cicilan yang masuk sama sekali ya. Pastinya dari penagihannya pun panik ya, Anda pun ikut panik ya, seperti itu. Jadi ada kemungkinan kita akan dikunjungi ya kalau seperti itu. Kalau saran saya sih mending kita cicil aja ya, entah itu 200.000, 100.000 ya, supaya kita nggak dikunjungi ke rumah ya guys, seperti itu. Jadi walaupun kita punya tagihan 1 juta, kita bisa dicicil ya, walaupun 100.000, 200.000 itu nggak apa-apa ya guys. Kalau kita masih ada cicilan masuk, itu tandanya kita ada itikat baik untuk membayar ya. Jadi kita nggak akan dikunjungi ke rumah ya, seperti itu. Beda kalau kita sama sekali nggak ada cicilan masuk, dihubungi udah nggak aktif, nah itu ada kemungkinan kita akan didatengin ke rumah ya, seperti itu. Tapi untuk dikunjungi ke rumah itu sih di keterlambatan sekitar 3 bulan ke atas ya, 3 bulan 4 bulan seperti itu. Pengalaman saya juga pun seperti itu ya, dikunjungi DC ke rumah itu udah telat bayar sekitar 5 bulanan ya baru dikunjungi.
Tapi untuk informasi yang masuk sekarang ini, ada juga yang telat 2 bulan itu udah disamperin ke rumah ya, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dikunjungi ke rumah itu tergantung apa ya, hoki juga ya. Soalnya ada juga yang nggak dikunjungi ya, seperti itu. Kecuali kalau kita memang sedang apes ya, namanya orang apes, pastinya kita akan didatengin ke rumah ya, seperti itu. Tapi yang jelas kalau kita pengen nggak dikunjungi, mending kita cicil aja ya, 100.000, 200.000. Misal kita cicil sebulan sekali atau 1 minggu sekali pun nggak apa-apa guys ya. Untuk aku laku sih menurut saya dibandingkan dengan yang lain sih lebih mudah ya kalau untuk dicicilnya, seperti itu. Oke. Jadi kalau telat bayar, misalkan kita ditagih ya, mendingan kita jelasin aja kalau memang belum ada dana untuk membayar ya, seperti itu. Dan juga kita jangan menjanjikan ya guys, menjanjikan dalam arti besok Pak hari Senin saya bayar, atau Pak besok tanggal 10 saya bayar. Itu jangan ya guys, jangan menjanjikan. Kenapa jangan menjanjikan? Ya belum tentu kita besok punya uang ya untuk membayar, seperti itu. Lebih baik kita jelasin belum ada dana dan sedang diusahakan ya, seperti itu. Tapi kita jangan menjanjikan, soalnya kalau menjanjikan misalkan besok hari Senin, hari Rabu, pastinya kita akan diteleponin lagi atau dikunjungi lagi ke rumah, seperti itu ya. Lebih baik kita jelasin kalau memang belum ada dana untuk membayar dan sedang diusahakan ya, seperti itu aja ya. Jadi jangan kita ngasih harapan ya atau menjanjikan, soalnya akan berkepanjangan ya guys, diteleponin terus lalu dikunjungi lagi ke rumah, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk dikunjungi ke rumah bukan karena takut ya, pengalaman saya juga bukan karena takut sih, sebenarnya biasanya kita malu ya guys, gitu aja. Karena kalau untuk pinjaman online seperti ini, kadang dari keluarga kita pada nggak tahu ya, apalagi tetangga itu kadang nggak tahu. Jadi kita kalau datengin ke rumah bukan takut, biasanya sih malu aja ya kalau kita punya utang, seperti itu. Jadi kalau dikunjungi ke rumah bukan karena takut ya, tapi kebanyakan karena malu, seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya kalau misalnya dikunjungi ke rumah. Jadi antara DC yang lewat telepon dan DC yang datang ke rumah itu beda ya guys. Kalau DC yang datang ke rumah itu sebagian sih baik ya, tapi tergantung sifatnya juga sih dari mereka. Tapi kebanyakan itu baik ya. Jadi nggak seperti yang di telepon kita diintimidasi ya, seperti itu. Nggak kita ditekan-tekan, itu enggak ya. Kalau yang datang ke rumah itu bisa kita ajak ngopi ya, bisa diajak ngobrol juga, mungkin ngasih saran gimana atau kapan gitu, ditanya, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk DC juga sama-sama ya, sama-sama manusia, pastinya juga punya toleransi lah, tahu keadaan, apalagi ekonomi sekarang kan lagi sulit ya guys. Kita untuk bayar hutang itu mungkin cukup berat ya, seperti itu. Lalu yang kedua, saya juga mau ngasih saran ya, buat teman-teman, kalau kita misalkan mau minjem, kita sesuaikan aja ya antara kebutuhan dan kemampuannya ya, seperti itu. Kenapa kok kebutuhan dan kemampuan? Jadi saya pun belajar dari pengalaman ya, dulu. Kalau kita nggak ngimbangin antara kebutuhan dan kemampuan, itu resiko telat bayarnya itu akan lebih tinggi ya, seperti itu. Kebutuhan, jadi misal kita kebutuhan 500.000 ya, mau minjem, sedangkan kita dikasih limit itu 1 juta ya, ataupun 2 juta. Lebih baik kita minjem sesuai dengan kebutuhannya aja ya. Misalkan kita butuhnya 500.000, kita ambil 500.000. Atau kebutuhan kita 1 juta, ya udah kita minjem 1 juta aja ya. Jadi ngapain kita minjem banyak-banyak, misalkan 2 juta atau lebih dari 2 juta ya. Nah, kalau kita minjem semakin banyak, tentu saja bunganya pun akan lebih besar ya. Jadi untuk kita resiko telat bayarnya pun akan lebih besar juga ya, kalau kita gak nyesuaiin dengan kebutuhan ya. Jadi misal kita butuhnya 500.000, ya udah kita minjem 500.000 aja, seperti itu. Nggak usah kita ngambil banyak-banyak ya, seperti itu. Lalu kemampuan ya, kemampuan dalam arti misal kita kerja nih,
kita dalam 1 bulan kita punya gaji 3 juta, ya udah, kalau kita gajinya 3 juta kita ngambil pinjaman misalkan 1 juta ya, atau 1.500.000 seperti itu. Jadi jangan sampai kita punya penghasilan 3 juta kita minjemnya 3 juta atau bahkan 5 juta. Itu entarnya akan berdampak buruk ya, seperti itu. Resiko gagal bayarnya pun akan lebih besar ya, karena kita nggak menyesuaikan dengan kemampuannya, seperti itu. Jadi kalau kita punya penghasilan 3 juta, mending kita minjemnya 1 juta atau 1.500.000. Jadi saat kita gajian, yang sebagian kita untuk bayar hutang, yang sebagian itu masih ada sisanya ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita setiap gajian itu lewat-lewat doang buat bayar-bayar utang ya, seperti itu nggak akan ada selesainya ya guys. Lalu juga kalau kita minjem nggak sesuai dengan kemampuan, resiko telat bayarnya pun akan semakin besar ya, seperti itu. Jadi mending kita sesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan kita ya, seperti itu. Oke, itu informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.